Saya nggak menyangka kalau karya saya itu akan meledak seperti itu ya. Mhm. Kebetulan diangkat oleh Mas Hanung Bramantyo. Saya curiga Wulan Guritno main. Main. Wah, itu dia harus nonton. Main. Wulan Guritno Harus main. nonton. Saya benar-benar waktu Trinil jadi Sandiwara Radio itu saya puas sekali Mas. Idenya aneh. Pengen ketemu wong bagus, pengen ngetak ndase wong bagus. Halo guys, ketemu lagi bareng saya Danu di acara Potret New Branded. Nah, kali ini saya ada temen lama banget nggak ketemu, tapi Puluhan tahun ya. Hah? Puluhan tahun. Jauh lama banget pokoknya. Tapi beliau adalah senior saya. Dulu saya kerja di radio, beliau sudah tidak di radio. Tapi ketika saya masih kecil, nah beliau ini masternya. Dulu kalau saya sama penyiar radio itu menganggap, wah ini orangnya hebat banget. Saya nggak nyangka ternyata akhirnya kami berteman. Kami berteman dalam beberapa peristiwa gitu ya. Beliau adalah wong bagus. Cluenya adalah dulu waktu kecil SD kalau tidak salah tahun 80-an begitu ada sebuah sandiwara radio berbahasa Jawa yang cukup viral kalau istilah sekarang. Judulnya Trinil. Nah, beliaulah penulis naskah Trinil itu. Kita mau kulik nih, Trinil itu dulu kok bisa fenomenal kayak gitu tuh gimana sih ceritanya gitu? Ya. Oke. Langsung. Waktu itu ya, saya nggak menyangka kalau karya saya itu akan meledak seperti itu ya. Saya asal ngetik aja. Karena waktu itu sandiwara radio, bentuk sandiwara radio itu semuanya bergenre melodrama semua. Melodrama ya waktu itu ya. Waktu melodrama yang sedih semua. Dan ada Saur Sepuh, Pedang Naga Puspa dan sebagainya. Saya tertarik untuk nulis horor ya, genre horor. Dan berbahasa Jawa. Kenapa memilih bahasa Jawa? Kebetulan saya senang waktu itu, bahasa gitu Jawa. Ya. Karena mudah dicerna dan saya tidak akan pernah mengira kalau dari bahasa daerah itu bisa diterima masyarakat luas, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi sampai di luar Jawa. Sebentar. Daerah transmigran. Oh iya, transmigran. Iya. Ini produksinya padahal di Magelang ya, kota kecil ya. Di Magelang, kota kecil. Kota kecil di sebuah radio swasta, kita sebut aja nggak apa-apa, Radio Polaris gitu ya. Radio Polaris. Waktu itu banyak sekali yang mendengarkan transmigran. Jawa jelas ya. Jelas, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai lagi? Kalimantan. Gitu. Oh iya? Ya Kalimantan juga. Oh iya? Informasinya seperti itu. Trinil itu mulai tahun berapa? Saya bekerja di Radio Polaris itu sekitar tahun 1983 sampai 85 kalau nggak salah ini. Masih ya. Dan Trinil itu saya ciptakan tahun 1984. Mulai ditulis tahun 1984, langsung rekaman gitu ya. Iya. Saya tulis di Bali waktu itu, saya di Bali, dan waktu itu di Bali sedang terjadi ada sesuatu peristiwa tentang pertarungan Kun Gaib ya. Itu tidak perlu saya ceritakan ya. Okay. Dan saya terinspirasi waktu saya di pantai itu dan waktu itu masih dengan pacar saya dia. Pacaran lihat burung trinil itu. Burung trinil. Oh. Itu di pantai itu, bagus sekali, lincah sekali. Saya bayangkan satu penyiar itu namanya Mbak Rini, Mbak Rini Listiati itu, ini kalau saya casting ini cocok sekali. Dan kemudian saya ketik berkembang. Yang pantas jadi bingung itu Mbak Vicky Hendra karena volume suaranya juga pantas ya. Cuma yang agak jomplang itu peran Bagus Rahmat itu peran utama kurang kalau dari segi dramanya kurang bisa mengimbangi. Tapi bagus sekali. Tetap kalau pendengar kan nggak tahu itu, yang tahu cuma Anda. Kalau pendengar asik aja gitu loh. Saya tertarik dengan Mbak Rini itu karena pergaulan sehari-hari ya orangnya seperti itu, cuek, lincah dan Kenapa terus kemudian milih genrenya horor? Padahal yang lain melodrama. Ya, karena orang sudah bosan ya. Saya sendiri mendengarkan radio-radio lain
genre idaman, terutama radio yang dari Solo itu, Radio Roiska, itu melo semua. Tapi waktu itu memang sandiwara radio lagi booming ya? Iya, booming yang melo dari RRI itu butir-butir pasir di laut, terus Ibuku Malang, Ibuku Sayang itu siapa? RRI juga? RRI juga. Oh, bukan Polaris. Polaris produk, menyiarkan. produk yang paling top ya Trinil ini? Iya. Kalau itu Polaris, sampai berapa episode itu? 1, karena waktu itu saya enggak berpikir kalau ini bakal meledak. Kemudian setelah ini meledak, produser minta diperpanjangkan. Tokohnya sudah mati, saya kesulitan. Akhirnya saya paksakan judulnya lupa saya. Akhirnya juga kurang bagus lah. Ya, dari Radio Polaris itu banyak yang sebenarnya viral. Kemarin Palupi, terus Kembang Kuning dan sebagainya. Oh, itu tulisan Anda juga semuanya. Tapi aku nggak ngalamin itu. Maksudku nggak begitu mungkin nggak begitu seviral Trinil itu ya. Kalau Trinil itu bener-bener. Dan itu satu-satunya di Indonesia yang punya sound effect anjing menggonggong meraung-raung itu. Oh. Yang bisa mendapatkan saya. Itu dapat dari mana? Dari Bali. Oh, dari Bali. Iya, dari ceritanya gimana ceritanya? Kayaknya asik tuh. Ya, waktu saya ceritakan tadi saya ngetik di Bali itu ada pacar saya itu namanya Dayu Komang Suniastiti, itu memberitahu aku punya sound effect bagus. Dia tahu kalau saya bikin suka ngarang. Coba saya dengar, bagus kan, cocok sekali dengan ide yang saya bikin ini. Jadi nulis pertama justru di Bali ya? Hanya 10 hari kok, 10 hari selesai. Oh ya? Iya. Semua episode itu? Iya. Saya sudah terbiasa kalau nulis itu malam hari. Saya biasakan untuk tiap malam itu 4 sampai 5 halaman. 5 seri lah maksudnya. Satu seri itu antara 7 sampai 8 halaman. 5 seri semalam? Iya. Kita lo boy. Bener loh ini. Iya, bisa dibuktikan. Nggak pernah ada ini apa namanya? Writer's block atau apa merasa langsung kalau saya udah pegang mesin tik udah langsung trans gitu kayak trans gitu. Kebetulan saksi-saksi hidup juga masih banyak ya. Ada Mas Tuhu Priantoro itu. Teman. Iya, duduknya bareng. Teman kantor gitu ya. Mas Tuhu Priantoro, wartawan Suara Merdeka itu. Duduknya sebelahan dengan saya. Mas Tuhu bikin berita kota, saya bikin cerita-cerita naskah drama radio. Ya. Bahkan saya bisa jadi wartawan secara tidak langsung. Guru saya Mas Tuhu Priantoro itu. Sebentar. Kalau di Magelang itu beliau dikenal dengan nama Wong Bagus karena dulu serial naskah Karipto Tining. Ya, Karipto Tining Wong Bagus gitu. Saya tuh dulu bayangin ya bagus tenan gitu. Bahasan ketemu jebule elek bagus. Bagus gitu. Oke. Ini asli Magelang apa gimana? Ya, saya lahir di Bali tahun 1951. 24 Agustus 1951. 1951. Berarti berapa tahun sekarang udah? Sekarang Agustus besok 22 ya. 24 Agustus besok 72 ya. Nah, ulang tahun saya bareng TVRI. Wah, bareng TVRI ulang tahunnya juga 24 Agustus ya. 72 tahun loh. Ya. Jadi apa namanya karya itu dari usia berarti 85 itu Anda usia berapa? Ya sekitar 35 ya. 35 sampai 72 tahun. Berarti ya sekitar 37 tahun itu masih abadi dan sampai hari ini masih dibicarakan itu sandiwara itu. Dan beberapa orang datang ke setiap ketemu sama saya gitu. Saya kan kebetulan di channel YouTube ada juga saya baca naskah radio, naskah berbahasa Jawa. Beberapa komentarnya juga jadi kelingan Trinil gitu. Asem iki kalah fenomenal kalau Trinil aku. Trinil itu punya sejarah panjang Mas ya. Punya sejarah panjang. Sejak naskah itu jadi kira-kira 3-4 bulan naskah itu saya diamkan dulu di enggak langsung diproses. Enggak. Saya masih ragu-ragu bahkan di papan
istilah papan hitam ya. Dulu kan saya sering saya pasang di sini sinopsisnya seperti ini, ceritanya seperti genrenya ini. Itu Trinil sampai 3-4 bulan belum saya ajukan. Terus begitu saya ajukan. Punya kerentepnya karena apa waktu itu? Ya karena bosen aja nulis yang lain-lain bosen. Nah, kebetulan waktu itu manajer siarannya Pak Tommy namanya ya. Pak Tommy. Saya bilang, Pak Tom, gimana kalau saya udah apa-apa. Nah, saya udah punya sound effect-nya juga. Saya lampirkan juga. Itu begitu jadi sudah ramai sekali. Dan beberapa produser dulu pernah ada. Itu namanya Bu Sarika. Sarika itu dari Amerika yang membawa dari salah satu semacam perguruan tinggi ya. Oke. Nah, itu orang Indonesia Bu Sarika. Orang Indonesia. Tapi ya, hidup di Amerika. Di Amerika. Menurut kabarnya beliau ada di Hollywood. Oh, hidupnya di Hollywood. Ya. Oke. Tapi pada waktu saat mau MUU pagi hari itu udah datang dari tim mereka. Saya lupa nama perguruan tingginya itu lupa, yang jelas ada di Ring Road. Itu timnya datang, Bu Sarika minta saya ketemu di Jogja, karena siangnya dia mau balik ke Amerika, waktunya nggak ada. Nah, ini nasib saya. Begitu timnya datang, mertua saya kolab di rumah, sehingga dibawa oleh teman-teman dari Jogja itu ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Mertua ibu mertua saya meninggal dunia. Pasti ya. Jadi gagal sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Dan yang kedua sekitar 5 tahun lalu. Sebentar itu pas zamannya Bu Sarika itu waktu sandiwara radionya itu masih disiarin di radio gitu atau setelahnya? Masih saya kira ya? Saya masih ingat di Polaris itu disiarkan malam hari antara jam 12 malam dini hari. Itu masih disiarkan, tapi sudah disambung juga. Tidak ada episode 1, 2, 3 diulang lagi gitu ya. Rerun gitu ya. Rerun. Kalau lanjut tadi kan jadi saya jelasin lagi nih. Sandiwara Radio Trinil ini sempat akan dibeli oleh Bu Sarika dari Hollywood, mau dijadiin film juga, gitu ya waktu itu, berarti di tahun 80-an. Terus tidak jadi karena tadi ada peristiwa mertuanya meninggal. Ya. Nah, setelah itu kan nasib cerita ini gimana lagi nih? Habis ya. Terus saya kan ya di samping saya sebagai penulis ya, sebagai masih penulis ada ya coba saya kirim ke koran dan sebagainya. Terus berapa tahun kemudian sekitar ya 2000 lah datang Pak Stonely Saga. Stonely Saga itu orang Magelang yang berkecimpung di film juga di Jakarta. Itu nemuin saya, bagaimana Pak kalau Trinil saya angkat? Boleh silakan. Nah, terjadi semacam MOU lah. Kontrak gitu ya. Belum kontrak, baru kesepakatan dulu ya. Bahwa nanti akan dibikin film dan sebagainya. Itu hanya saya hanya memberikan sinopsis. Waktu itu sinopsis saya dibeli 1.600.000. Sinopsisnya 1.600.000. 5 tahun yang lalu. Ya 5 tahun yang lalu. Kecil dong. Hanya sinopsis dong. Ya kecil. Enggak masalah bagi saya. Saya asal karya saya itu dihargai orang manfaat gitu ya. Manfaat ya. Oke. Rupiah itu bukan sebuah harga bagi saya. Buat saya juga amplop tuh enggak ngaruh. Amplop enggak perlu isi. Pinter sampean. Iyalah. Oke, Pak Tony Saga itu 5 tahun yang lalu. Ya, ternyata jadi kendala yang begitu menurut Pak Stonely belum dapat investor. Oh gitu. Oke. Nah kebetulan waktu itu pas ada syuting di Kaliurang, judulnya Jangan Sendirian. Itu bukan naskah saya tapi ya, naskah orang lain. Terhadap action horor juga channelnya. Saya diajak Pak Stonely ke Kaliurang Pak. Syuting itu ya. Nah, nanti saya ketemukan dengan Pak Haji Fauzi produser itu yang mau garap Trinil. Ya oke lah berangkat sana. Saya nggak pernah memikirkan itu jadi duit apa ora, saya nggak pernah.
Waktu itu Pak Haji mau sih ya, mudah-mudahan ini habis ini trinil Pak. Iya. Siap. Wah seneng banget saya. Begitu syuting Jangan Sendirian selesai, itu pandemi COVID. Oh. Nasib gitu ya. Berhenti lagi 2 tahun gitu lebih, ya. 2 tahun lebih. Kemudian beberapa bulan lalu Pak Haji Fauzi WA saya, Pak. Mengulang lagi ya, setelah pandemi ini hampir selesai ya. Nah, kan dulu saya minta harganya sekian lah, ya. sekian. Wah kalau sekian saya nggak mampu Pak, separuhnya dari sekian berapa? Ya oke lah, nggak masalah. Daripada ini saya udah bosan nunggunya Pak 5 tahun lebihnya. Ya. Dan Pak Haji akhirnya oke deal. Nanti bulan depan saya lunasi. Ya. Selesai itu lunas. Setelah lunas. Itu bentuk apa, sinopsis atau naskah? Naskah sama sinopsis. Oh gitu ya. Naskahnya udah tim perdil nggak karuan ya. Sinopsis saya bikin. Saya bikin sinopsis selama 5 tahun tuh dari Pak Stonely sampai Pak Haji itu ada kalau 6 sinopsis. Sana minta sinopsis lagi, nah, rubah lagi. Ceritanya rubah lagi. Ini Pak Haji tolong ini saya beri sekian, ya oke Pak. Terus selang berapa hari kemudian, baru kita syuting. Nah, kebetulan diangkat oleh Mas Hanung Bramantyo. Oke. Bulan Desember 2022 akhirnya naskah Trinil ini diangkat ke layar lebar oleh Hanung Bramantyo. Iya. Dengan dirubah menjadi milenial. Oh, ceritanya milenial dan berbahasa Indonesia dengan bintang-bintang dari Malaysia dan Indonesia. Ada ya. Siapa aja kalau boleh spoiler bintangnya? Aduh, rahasia. Masih rahasia. Bukan rahasia, enggak begitu hafal ya. Tapi salah satunya yang menjadi Trinil itu. Saya curiga Wulan Guritno main. Wah, itu dia harus main. Wulan Guritno main. Itu saya harus lihat dokumen lagi. Ya, pokoknya itulah Wulan Guritno-nya lah. Wulan Guritno jadi apa Wulan Guritno? Saya kurang tahu persis jadi apa, tapi yang dipenggal kepalanya itu Wulan Guritno. Oh, ibunya dong. Ya kemungkinan di situ ada. Mungkin ibunya atau gimana. Karena saya belum lihat filmnya juga hasilnya seperti apa. Belum. Sebentar. Naskah jenengan itu digubah lagi oleh penulis skenario sana ya. Mas Hanung Bramantyo. Dan itu atas persetujuan saya. Oh, enggak masalah saya enggak. Tapi jauh nggak dari cerita yang dulu? Saya belum tahu jauh atau tidak, tapi sekitar lingkaran itu aja lah. Hampir. Pokoknya tetap ada Rahmat. Ganti nama milenial. Tapi Trinilnya ada. Tetap Trinil gitu ya. Itu Pander Group, siapa namanya depan lupa saya. Namanya Wong Londo gitu ya. Londo gitu. Oh, asik ya. Saya merasa bangga karena akhirnya Trinil itu diangkat ke layar lebar ya. Ke layar lebar oleh sutradara terkenal ya. Sutradara terkenal Mas Hanung Bramantyo. Melihat perjuangan saya dan lamanya saya menanti itu. Berarti 37 tahunan kan? Lebih. Iya, kurang lebih gitu. Jadi ini nasibnya, atau dulu pernah berpikir bahwa wah ya wes naskah Trinil rampung, sandiwara radio selesai wes gitu. Iya. Sempat kepikiran gitu ya. Enggak kepikiran sampai dibikin film gitu ya. Tidak. Karena waktu itu tahun sekitar 85, 83, 85 itu saya kerja target satu bulan harus 3 judul. Ini malah kalau di radio itu ya. Di radio harus 3 naskah lah. Begitu tahu bahwa Anda itu punya potensi bisa menulis, terus pimpinan Anda mau mengharuskan Anda membuat naskah-naskah lagi untuk. Karena kerja target di radio itu kerja target kan, karena rekaman sama membuat naskahnya cepat rekamannya. Oh gitu ya. Saya bikin naskah itu untuk 1 bulan siaran, berarti 30 episode itu paling lama 10 hari. 10 hari. Rekaman mungkin hanya sekitar 1 minggu. Berikut mixing dan sebagainya. Udah jadi mixing gitu ya. Disiarin 30 hari. Disiarin 30 hari. Nah, khawatirnya kalau saya tidak punya mencapai target, nanti ini rekaman sudah selesai, ini beredar. Kejar tayang ya, kejar tayang. Betul sekali. Kejar tayang.
Terus ada pengalaman unik nggak ketika selama sandiwara itu berjalan, itu kan waktu itu viral banget. Tentu bangga Mas pengadilannya. Gitu. Saya waktu itu ke Salatiga ya, ngapelin istri saya yang ngapelin istri saya itu sejarahnya Trinil itu saya dapat pacar dan istri orang Salatiga. Itu sore saya di luar pas makan atau anak-anak sekolah pulang teriak-teriak Trinil pada gembok. Bangga sekali Mas. Gitu ya. Seolah-olah saya ingin teriak, aku sing ngarang. Aku sing ngarang. Iki wong bagus. Lu bocah-bocah ngapusi. Nah, itu sampai sekarang banyak yang tidak percaya. Tidak percaya ya. Karena saya sama bahkan Pak Tommy dulu waktu mbok hujan Musa asli. Tidak lah. Ya. Sebentar, nama aslinya siapa sebenarnya? Bagus Krishna Sutrasta Agastya. Oke. Lahir di Bali. Di Budakaling. Tapi lama di Magelang malahan. Ya lama, udah lama sekali. Bahkan SR saya di Magelang. Sekolah rakyat ya. Bisa pindah ke Magelang? Ya, nggak tahu dulu orang tua. Karena begini. Tahunnya udah di sini. Tahun itu, kebetulan Mbak Vicky Hendra itu. Mbak Vicky itu adalah pemeran Biung itu. Pemeran Biung. Itu teman sekolah SR. Oke. Sampai lulus kelas 6. Tahun 63 ya lulusan kurang lebih 63 lulus SR. Itu Mbak Vicky Hendra itu sekarang masih ada dan ternyata juga akhirnya bekerja di tempat yang sama gitu ya. Akhirnya bekerja di tempat yang sama karena dulu Polres itu punya penulis namanya Mas Win S Mahendra. Win S Mahendra. Polaris sudah pindah dari Jambon ke Jalan Kebon dulu. Sekarang Jalan Pajang. Sisa gedungnya masih ada. Sandiwaranya berbahasa Jawa Win S Mahendra, tapi dia siarkan tiap malam minggu. Tapi ya melodrama. Campur-campur itu. Campur-campur. Kebetulan saya sering lihat ketiknya Mas Win itu dan saya baca senario. Saya mampu. Saya mampu. Terinspirasi. Iya. Gitu ya. Dalam batin saya mampu, tidak merendahkan mereka, tapi saya merasa mampu. Nah, kebetulan Mas Hendra pindah ke luar kota kemana, sehingga tidak dilanjut sandiwara itu. Kemudian Polaris pindah ke Ayani. Nah, saya bilang sama salah satu penyiar di sana, ya, termasuk Mas Tommy dan Mas Atil waktu itu, butuh sandiwara radio, saya bisa menulis. Padahal saya belum pernah nulis, belum pernah menulis bagaimana bentuk senarionya. Kalau dulu di radio itu posisi Anda itu sebagai apa sih? Saya penulis saja. Ketika masuk memang direkrut jadi penulis gitu ya. Saya bukan penyiar, suara saya buruk. Ya. Tidak memenuhi standar untuk penyiar. Ya kayak gini suaranya. Kalau dulu enggak ya, lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Ini mergotuo gitu. Oke, penulis. Dan di GKL pun, kalau di GKL saya nyambi antara tahun 9. Tapi kan itu satu grup GKL sama Polaris. Enggak. Dulu belum ya? Belum ya. Belum satu grup. Ya. Di GKL saya pernah bikin sandiwara yang cukup viral juga. Judulnya Boneka. Apa? Boneka. Judulnya Boneka. Ya, sama Lintang Kemukus. Lintang Kemukus. Dini Hari. Judulnya persis novelnya Ahmad Tohari, tapi isinya tidak. Gitu. Tapi saya terinspirasi dari kisah Pulung Gantung yang terjadi di Yogyakarta, di Wonosari. Itu kejadian nyata, ada faktanya juga. Tapi saya ubah. Judulnya Lintang Kemukus. Itu jadi sandiwara radio juga dulu. Jadi sandiwara radio, dan kebetulan oleh Mas Aji Paus ini produser saya, sedang dibikinkan novelnya, kemudian mau diangkat ke film lagi. Jadi besok terbit dalam bentuk novel dan dalam bentuk film. Novel dulu, beredar, kemudian film. Dan menurut Mas Aji juga ini Trinil ini nanti mau dibikin sandiwara radio lagi. Tapi versi milenial. Saya tidak tahu nanti yang mau menulis saya atau Mas Hanung. Tapi saya kira biar Mas Hanung aja menulis. Yo, Anda. Saya lebih senang Anda yang nulis kalau foto cowok. Enggak, kalau dalam hal ini kan menyesuaikan dengan filmnya kan. Saya tidak tahu, tapi biar aja. Saya tidak mempermasalahkan apapun.
dan tidak akan menuntut apapun. Dan sudah cukup ya kalau Trinil itu sudah cukup lama di hati masyarakat gitu, sudah cukup untuk Anda gitu ya. Bagi saya sudah cukup. Bisa difilmkan itu saya sudah sangat terima kasih. Katanya ada kejadian dulu waktu di viral terus orang pengen kenal sama Anda. Iya. Cerita dong. Ada seorang ibu-ibu hamil muda ya. Saya tidak sebut namanya karena beliau masih ada. Dan dia sudah wanti-wanti juga. Dulu sama saya ingat seorang ibu-ibu udah hamil muda. Katanya ngidamnya aneh. Pengen ketemu wong bagus, pengen ngetak ndase wong bagus. Gitu ya. Iya. Dan itu kesampaian, Mas. Kesampaian. Waktu itu sore hari ibu-ibu datang ke Polaris sama suaminya. Suaminya orang berpangkat juga. Ya membicarakan agak takut-takut. Gini. Oh silakan Pak, saya sediakan kemana? Ditotok betul, sakit Mas. Sampai teman-teman itu yang lihat tawa semua. Terus bayinya lahir. Iya, bayinya lahir, saya dapat bingkisan gitu ya. Sampai segitunya ya. Dan itu di naskah lain juga terjadi seperti itu. Gitu juga. Ya, judulnya Palupi. Ini kebetulan juga saya ajukan ke Mas Aji Fauzi. Dan diterima. belum ya. Yang sudah jelas itu kan Sri Panggung sama Lintang Kemukus dan satu lagi Salva. Ini Palupi itu saya tidak tahu sama sekali kalau di Temanggung itu ada namanya Palupi juga. Pacaran dengan orang, ya akhirnya teman saya juga, dia seorang reporter salah satu televisi ya. Itu pacaran pada waktu itu kejadiannya hampir sama dengan sandiwara yang saya tulis itu. Sampai radio itu tiap ada sandiwara radio Palupi itu dibanting oleh orang tuanya. Itu fakta Mas. Gitu ya. Yang namanya Palupi masih hidup. Kebetulan yang laki-lakinya sudah almarhum. Oke. Itu fakta itu. Padahal itu hanya imajinasi Anda. Imajinasi ya? Dan saya dipanggil ke mana? Ke Temanggung. Ya saya nggak tahu Pak. Saya sendiri jarang ke Temanggung. Gitu ya. Iya. Kembali lagi ke Trinil ya Mas. Trinil itu banyak yang mencontek loh Mas. Oh ya? Iya. Ya. Saya di YouTube kan ada ya. Ada versi Sunda, versi ini. Oh iya? Iya banyak. Dan waktu itu Trinil sedang beredar. Itu salah satu radio di Yogyakarta. Di Kota Gede itu ya. Nggak usah saya sebutkan MBS. Nama apa radionya. Ngarang sama. Ceritanya sama? Ceritanya agak sama. Judulnya Trinil dan Kucil. Kebetulan disiarkan di Radio Widya Bakti. Waktu itu. Oh. Radio Widya Bakti masih di Jalan Pahlawan. Iya betul. Saya protes sama pimpinan Radio Pahlawan. Pak gimana ini Pak? Saya tuntut gimana Pak? Oh, jangan, enggak usah. Ya, saya nggak tahu ada deal-deal apa, nggak tahu ya. Dan ketika Trinil disiarkan itu saya dipanggil kejaksaan 2 kali. Oh iya? Iya. Ini kontroversi juga ya Trinil ya. Itu waktu Trinil itu memang peta politik Indonesia kan masih Orde Baru ya. Iya, masih Orde Baru. Dan masih tabu ya, semuanya masih ada undang-undang subversif. Dan Trinil itu kan agak pemerintah ketakutan gitu ya. Ya mungkin bukan ketakutan ya. Karena Trinil itu berbau-bau porno dikit nah. Oh, nggak ada banyak pornonya ya. Ada pornonya dikit. Anda kok begitu nulisnya? Wah, nggak tahu waktu itu mengalir aja kan. Nggak ada mungkin nggak saya rencanakan. Dan saya tidak tahu. Ya karena memang ya natural lah manusia gitu juga ya gitu. Terus dipanggil kejaksaan gimana? Kejaksaan Magelang. Iya. Jangan porno ala nulis lagi. Oh siap. Yang kedua itu masalah jam tayang. Itu sekolah-sekolahan menurut cerita mereka ya. Sekolah-sekolahan itu tiap jam siaran, jam tayang Trinil itu sekitar jam 14.30 itu pada berhenti semua dengerin Trinil. Trinil Balno Gembungku dan horor-horor yang ya saya kalau masalah jam tayang saya nggak bisa Pak yang diperingatkan bukan saya menulis Pak. Yang peringatkan ya harusnya radionya ya, yang jamnya ya. Akhirnya dirubah kan.
Tapi saya benar-benar waktu Trinil jadi Sandiwara Radio itu saya puas sekali Mas. Karena karakter-karakter pemain itu keluar semua sesuai dengan naskah. Oh iya. Sesuai dengan naskah. Sesuai ekspektasi Betul. penulis dong. Ya. Itu jenengan juga selain nulis naskah juga mensutradarai atau ada sutradara lainnya? Sutradaranya Ariel dulu. Oh Ariel, yang jadi Rahmat itu. Iya Bagus Rahmat. Dan Bagus Rahmat ternyata di Magelang ada yang namanya Bagus Surahmat. Bapakku Surahmat ya? Itu asli namanya Bagus Surahmat. Oh ada? Ada, pegawai Pemda. Oh. Tinggalnya dulu nggak salah di Kupasan. Orangnya tinggi itu. Namanya Bagus Surahmat. Ikut terkenal dia. Numpang populer ya. Dan latar belakang Trinil saya tulis kejadiannya ya. Kejadian cerita itu tahun 1821. Oh jadi setting ceritanya malah jauh ya. Jauh. Karena Biyung itu ya, sebutan Biyung itu memang sebutan asli Jawa kuno. Biyung kalau di Bali kata sekarang manggil orang-orang yang bahasa Bali paling halus untuk ibu tuh biang ya. Biang kalau di sini Biyung. Itu di desa-desa di bawah Gunung Sumbing itu masih ada yang manggil Biyung. Itu saya sangat tertarik sekali. Nah, dari legenda Endang Suri dan Bagus Rahmat dalam percintaan itu saya gabungkan dalam kisah saya ini, cerita saya. Dan saya sama sekali nggak menyangka kalau ini jadi booming. Karena dulu Sandiwara Radio booming itu kan, radio itu kan media yang disebut orang sebagai theater of mind. Jadi sejauh apa bayangan kita ya dari pikiran kita sendiri gitu loh. Jadi Trinil itu tadi saya kan kemarin nulis postingan di Facebook, terus banyak yang komentar tuh. Ternyata mereka nostalgia lagi tentang Trinil ini, termasuk pengisi suaranya juga pada keluar di situ, masuk di situ. Iya, Mas Ariel, terus siapa tuh siapa di Salatiga itu? Mbak Putri gitu kan. Waduh, pada komen gitu. Cantik sekali Mbak Putri waktu mudanya. Saya seneng banget lah. Terus teman-teman juga ngomong, Trinil lu biar aku nak ngrungokke setengah 3 sore gitu. Wah, udah dekemnya di belakang punggung ibunya gitu kan. Ya. Tapi saya malah nggak gas waktu Trinil booming itu, malah sama sekali nggak gas karena saya waktu itu sibuk pacaran dengan istri saya. Gitu ya. Anda membuat owner seluruh Indonesia. Ya dapat istri karena Trinil itu, anak-anak gitu saya ya. anak Trinil itu. Aduh. Oke. Jadi ada keinginan lagi nggak Mas buat bikin Sandiwara ini radio sekarang? Ya sepanjang ada yang meminta atau memesan ya saya bikin. Trennya gimana sih sekarang radio tuh? Sekarang trennya kalau Sandiwara dimasukin lagi kira-kira gimana? Saya kira timingnya sangat tepat sekali. Karena puteran gini, masanya gitu ya. Itu sekarang orang udah jenuh dengan televisi, udah jenuh dengan HP juga. Ya. Nah, karena wayang kulit ternyata masih digemari di radio. Iya. Di radio maupun televisi. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke seperti semula, mungkin tergantung sponsor sekarang. Sponsornya mau atau tidak. Tapi ini Trinil ini juga dulu hebatnya adalah karya anak lokal tetapi disponsori oleh Dankos. Dankos itu apa sih, obat-obatan, Mexagrip dan sebagainya gitu ya. Itu perusahaan besar loh ya, Dankos Laboratoris gitu ya. Dan dulu kan dari Dankos tuh Pak Husni sama Bu Maria ya. Itu kan mencari penulis-penulis di seluruh Jawa Tengah. Dari Jogja, Magelang, Solo, Semarang. Ternyata ya beruntungan saya. Saya terpilih karena waktu itu mereka masih sibuk diskusi, masih sibuk orientasi dan sebagainya. Saya naskah sudah jadi. Tidak dipercaya Mas dulu Mas. Tidak dipercaya. Ini jangan-jangan naskahnya jelek. Pak, dibaca dulu aja Pak. Naskah yang bagus belum tentu bisa dimainkan dengan baik. Ya.
Tapi naskah yang baik naskah yang jelek bisa dimainkan dengan bagus juga. Tergantung pemerannya sama sutradaranya. Dan Trinil itu benar saya sangat pas sekali. Karakter pemainnya keluar semua, Mas. Karakter semuanya. Mbak Vicky karakternya bagus, Trinil Mbak Rini juga karakternya sangat bagus. Di luar penyutradaraan, Mbak Rini itu sering tanya, pasti karakternya kamu gini, termasuk aksennya kamu. Dengan sound effect misal berjalan antara berjalan di dalam gedung maupun di lantai itu beda suaranya. Terus ada di rumput juga beda. Itu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, waktu itu saya bisa menciptakan sendiri, terutama waktu di GKL berjalan di rumput itu bisa menimbulkan efek bisa berjalan di atas rumput bagaimana? Tas kresek diinjak-injak. Dulu emang gitu ya? Iya. Masih kuda itu pakai tempurung analog gitu, tempurung kelapa gitu, tok. Tinggal kita mau emang main bener gitu. Iya, main itu yang direct ya. Kalau yang rekaman seperti Anjing Melolong itu kan sudah rekaman. Sudah ada rekamannya ya. Ini ada satu pelajaran penting sebenarnya buat teman-teman yang suka membuat karya, entah itu tulisan, entah itu lagu, entah itu apapun karyanya. Saya pikir bisa dari perjalanan hidup Wong Bagus ini bisa belajar dong ya, karena karya itu nggak ngerti takdirnya mau seperti apa gitu. Yang penting bikin aja gitu waktu itu ya. Dan jumlah karya sandiwara radio saya itu udah banyak sampai tak terhitung ya. Dan buruknya saya tidak pernah punya dokumentasi, baik kaset maupun senario. Anda sama kayak saya ya? Iya. Wagah ya. Tapi sekarang saya masih ditolong oleh YouTube, saya ditolong oleh digital, masih disimpan di situ. Tapi kalau waktu itu kalau bentuk manuskrip itu hilang benar. Hilang benar ya. Seperti dan sekarang informasinya ini naskah Trinil sudah di ya. Ya itu naskah Trinil sekarang sudah diselamatkan ya. Sudah diselamatkan walaupun tidak sempurna ya. Ya yang dimakan rayap. Ya. Kemarin waktu saya ketemu Mas Hanung di Gamplong itu katanya Mas Hanung mau dimuseumkan di museumnya Mas Hanung. Oh, gitu. Wah, saya bangga sekali, sangat bangga sekali. Terima kasih sekali. Iya. Mudah-mudahan naskah-naskah yang lain juga seperti itu. Masih ada kira-kira tiga judul yang mau dan sudah deal. Tapi malah justru kaset-kasetnya. Kalau dulu kan masih kaset ya. Iya, masih kaset gitu. Ya. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Aduh. Kalau yang di GKL itu kebetulan saya membawa pulang satu, saya ingat. Judulnya Lintang Kemukus itu sudah saya kirim ke produser. Udah ya. Karena untuk menangkal nanti dikira saya menjiplak karya yang mau yang mau disiarkan ini. Bukti otentik loh. Ya. Kan ada yang bikin dari Jogja itu judulnya Pulung Gantung. Itu mengisahkan cerita tentang kejadian nyata Pulung Gantung di daerah Wonosari ya. Kebetulan settingnya cerita Lintang Kemukus itu juga saya ambil itu. Saya tidak di Wonosari, saya bikin fiksi ya. Saya bikin fiksi, saya berubah sendiri. Seolah-olah ceritanya seperti Pulung Gantung, tapi saya berubah sendiri. Ya. Dan kebetulan materi itu hampir sama. Yang dibikin di Jogja ini judulnya Pulung Gantung. Masalah mahasiswa penelitian di Sandiwara Radio saya tahun 1996 judulnya Lintang Kemukus Dini Hari juga penelitian. Orang desa orang kota mengadakan penelitian di desa. Oh gitu ya. Kebetulan di desa itu terjadi bencana lah. Kalau di naskah saya terjadi pagebluk, isuk loro sore mati, sore loro isuk mati. Oke, terakhir ya. Pesan Om Wong Bagus kepada anak akunnya Om Wong Bagus. Wong Bagus ya. Pesannya Wong Bagus ke anak-anak muda sekarang ini kan mereka lagi asik-asiknya bikin konten gitu, karya dalam bentuk digital atau apapun. Pesannya apa nih buat mereka? Ya, kalau bisa. Ini sekarang sudah banyak bermunculan ya konten-konten apa ya. Sehingga drama-drama walaupun jadinya seperti itu sangat bagi saya sangat membanggakan Mas. Karena mereka mau belajar ya.
belajar dan bekerja. Ya. Konten-konten itu isinya seperti itulah, majikan nanti nyamar jadi satpam kan. Tapi ide ceritanya itu mereka bagus. Cuma mereka terjebak pada cerita biasanya. Ada cerita. Ya itu aja. Tapi intinya ini ya, intinya pokoknya teruslah berkarya. Teruslah berkarya. Nggak perlu takut jelek, bagus, suara lebih orang abaikan. Saya dulu juga itu. Saya oleh para idealisme itu, ya, kamu tuh tukang bukan seniman. Masalah itu saya nggak mau tahu. Tukang apa? Yang penting saya bisa makan, bisa untuk biaya hidup saya sendiri, nggak merepotkan orang tua. Ternyata betul loh. Yang idealisme itu akhirnya merotolin satu-satu. Karena naskahnya dianggap sulit, ya dianggap terlalu tinggi bahasanya. Akhirnya yang main juga berkeluh kesah. Dan ada satu, ini ya cerita-cerita keburukan orang ya. Naskah saya judulnya Men Rinten, yang dulu pernah direkam di Men Rinten. Men itu sebutan wanita Bali, orang tua ibu atau Men ya. Itu genrenya juga horor. Itu sudah pernah direkam. Entah naskah itu dapat dari mana, tiba-tiba diaku orang tanpa dirubah sedikit pun, dijual lagi ke Polaris, direkam lagi ke Polaris. Saya gila, benar-benar ini benar-benar gila orangnya. Saya temuin orangnya sama maki-maki. Terus saya telepon Mbak Vicky, iki naskahnya pernah direkam, masa ini direkam meneh dengan versi yang sama, tapi mainnya sudah berbeda. Akhirnya di take down, nggak tahu dia dengan sama kecolongan ya. Iya, kecolongan. Naskah saya utuh, naskah saya lengkap bahasanya dan sebagainya sama persis dengan rekaman yang dulu. Itu tadi kita sudah banyak sekali mendengar kisah dari sejarah pembuatan naskah Trinil, terus kemudian bagaimana pengalaman Wong Bagus ini dalam ngurip-nguripi cerita itu dan ketahanan cerita itu bahkan sampai 30 tahun lebih bisa ada di hati masyarakat. Ini sebuah karya yang menurut saya patut diapresiasi dan patut diuri-uri lah ya. Ini bagian dari sudah hampir sama seperti sejarah lokal Magelang akhirnya gitu ya. Dan seperti tadi pesan dari Wong Bagus, teruslah berkarya karena kita nggak ngerti takdir karya kita itu akan seperti apa. Dan saya sendiri ketika ngetik naskah saya tidak tahu ini mau jadi seperti apa. Karena kita mengalir terus ya. Whatever will be gitu ya. That's right. Thank you banget. Suatu saat kita akan ngobrol lagi Wong Bagus bersama dengan, kalau saya ketemu sama pengisi suara Trinil yang dulu, Mbak Rini, akan menyenangkan. Mbak Rini, Mas Ariel, Mbak Vicky, Mbak Putri, kita undang deh di Mbak Putri kemarin saya ingin sekali, pengen sekali ya. Kita sambangin kalau perlu ke Salatiga ya. Mbak Putri di Solo ya sekarang. Oh di Solo ya, Solo. Kita berangkat. Thank you banget. Sampai jumpa lagi di potret yang lainnya. Sampai jumpa. Bye.